Oh, ini potongannya 24 dB per oktav language relay. Oh, ini 24 dB per oktav Butterworth atau BU, biasanya BW atau BU. Language relay itu biasanya disingkat dengan LR. Jadi LR itu bukan left right ya. Hai guys, terima kasih udah mampir di Dance Edu Channel. Kalau kalian suka dengan kontennya, jangan lupa di like, subscribe, serta bunyikan loncengnya. Lalu kalian share. Ingat guys, subscribe itu gratis. Namun, dengan subscribe kalian, itu membuat saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang berkonten seperti ini. Oke, selamat menikmati channel saya ini. Salam dorong Feder. Kembali lagi bersama Daniel Sarbianto Setiawan di sini. Kali ini kita akan membahas slope. Nah, apa sih sebenarnya slope itu? Oke, kalau pada dasarnya slope itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu pertama, low cut, atau biasa kita sering panggil dia adalah high pass filter atau disingkat dengan HPF. Pada slope kali ini dia memotong bagian low dan membiarkan bagian high. Jadi kalau kita ketemu low cut atau HPF, itu pasti dia akan menghilangkan bagian low dan memunculkan bagian high. Jadi dia memfilter low-nya aja, sedangkan high-nya tidak. High-nya dilewatin, low-nya dipotong, dibuang. Nah, untuk slope nomor 2 kita bisa kenal dengan kebalikannya, yaitu high cut atau low pass filter dan biasa disebut dengan LPF. Nah, LPF ini kebalikan dari HPF, yaitu dia membiarkan frekuensi low lewat tapi memotong frekuensi high yang ada. Jadi dia memfilter high-nya supaya low-nya tetap lewat. Nah, pemotongan ini tergantung dengan frekuensi mana yang akan kita jadikan sebagai patokan. Bisa jadi 100. Oke, kalau di HPF-nya 100 berarti high pass filter 100, low 100 ke bawah dibuang, high 100 ke atas dilewatin, diokein sama dia, dibiarkan lewat. Nah, kalau LPF-nya di 100, maka high, mid, low mid sampai frekuensi 100 dibuang. Frekuensi low dari 100 sampai ke bawah dibiarkan lewat atau diizinkan untuk ada. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang dinamakan HPF dan LPF. Nah, ada lagi setelah ada LPF dan HPF atau high cut dan low cut, maka timbullah slope satu lagi, yaitu membuang low dan high di range yang berbeda. Misalnya 100 sampai 2 kilo. Nah, 2 kilo ke atas dikasih LPF, 100 ke bawah dikasih HPF. Nah, dua-duanya dipakai nih. Nah, ketika dipakai ini kita sebut dengan nama band pass. Jadi band pass adalah perpaduan dari LPF dan HPF yang dijadikan satu dalam sebuah filter. Itu bisa sering kita temukan di mixer-mixer digital saat ini sudah ada, dan biasa sering kita juga temukan itu di crossover. Kalau teman-teman punya crossover, baik itu analog, baik itu yang digital, HPF itu selalu kita temukan di range area high biasanya tuh. High pass, hanya suruh lewat. Twitter gitu kan dia pakainya high. Subwoofer dia pakainya LPF. Kenapa? Karena low ke bawah dia bolehin lewat. Nah, terus sektor mid siapa yang handle? Nah, di sektor mid ini band pass lah yang handle. Dari low terakhir di subwoofer taruh kata di 100, maka 100 sampai Twitter berapa? 2 kilo misalnya. Oke, 100 sampai 2 kilo yang handle si band pass. Jadi kita punya 3 slope saat ini: low cut atau HPF, band pass, dan high cut atau LPF. Sampai di sini ada yang bingung? Gampang ya? Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana cara kita bisa menentukan slope itu semiring apa? Slope itu kan pasti punya miring ya, mau miring begini, mau miring begini, mau begini.
mau landai, mau curam, itu semua ditentukan dengan satuan dB per oktav. Apa itu dB per oktav? Jadi satuan pengurangan, satuan pelemahan atau pengurangan sinyal yang didasarkan dengan oktav. Oke, sebelum lanjut ke sana, bagaimana nih cara ngitung frekuensi sebuah oktav dalam frekuensi? Kalau tangga nada gampang ya, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, itu satu oktav pasti. Nah, kalau solmisasi gampang, do re mi fa sol la si do. Kalau di frekuensi gimana ngitungnya? Oke, patokan sederhananya adalah sebuah frekuensi, taruh kata adalah frekuensi dasar fundamental, itu adalah oktav dasar. Nah, satu oktav berikutnya berapa? Nah, satu oktav berikutnya tinggal kita kalikan 2 aja frekuensi tersebut. Jadi kalau 100 Hz adalah do, maka do satu oktav di atasnya adalah 100 dikalikan 2. Do 100 ya, 100 Hz, do re mi fa sol la si do. Nah, 100 kali 2 nih, do yang tinggi 200. Terus do yang bawah lagi, do si la sol fa. Wah, rendah banget ya, do si la sol. Nah, itu yang bagian bawah dibagi 2, 100 dibagi 2 ketemu angka 50. Jadi 100 fundamental, satu oktav di bawah adalah 100 dibagi 2 yaitu 50. Satu oktav di atasnya adalah 100 dikalikan 2 yaitu 200. Oke, jadi di sini kita bisa pahami bahwa satu oktav adalah perkalian 2 dari sebuah frekuensi fundamental. Nah, dengan begitu teman-teman sekarang jadi paham kan? Kenapa kalau kita punya grafik equalizer yang 31 band yang biasa kita pakai di panggung-panggung gede itu, yang buat motong feedback segala macam itu, kenapa dinamakan sepertiga oktav? Dinamakan sepertiga oktav karena dalam satu oktavnya dia dibagi menjadi 3 fader. Ya kan? Contoh 20, 25, 31,5, lalu 40 ini sudah satu oktav di atasnya. Berarti 20, 25, 31,5, 3 fader kan? Oke, 40, 50, 63, 80. Oke, 40, 50, 63 juga 3 fader lagi kan? 80, 100, 125, 200. Nah, di sini juga di 3 fader lagi. Nah, karena satu oktavnya dibagi 3 fader, dinamakan sepertiga oktav. Sampai di situ. Kita lanjutkan sekarang. Nah, satuan oktav dalam, kalau kita boleh ngomongin apapun slope-nya, termasuk yang di crossover, itu kita ada satuannya. Oh, ini potongannya 18 dB per oktav. Oh, ini potongannya 24 dB per oktav link width relay. Oh, ini 24 dB per oktav Butterworth atau BU, biasanya BW atau BU. Link width relay itu biasanya disingkat dengan LR. Jadi LR itu bukan left right ya. LR di crossover adalah link width relay. Yang nemuin 2 orang, namanya link width, namanya relay. Kalau Butterworth itu yang nemuin 1 orang, namanya Bapak Butterworth. Nama panjangnya mungkin nanti akan saya sebutkan di sini. Gitu. Nah, dan satu lagi bezel. Nah, kita banyak mengenal tuh tiga slope ini. Butterworth, link width relay, dan bezel. Nah, perbedaannya apa? Akan kita bahas berikutnya.